Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu dalam rangka untuk membahas seputar informasi kapal PT Pelni ya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau membahas tentang alur proses validasi vaksin dan hasil tes COVID-19 di pelabuhan ya. Pada video kami sebelumnya kami telah menerangkan dan menjelaskan tentang alur proses validasi vaksin di web penjualan tiket, kemudian di Mitra B2B dan travel agent. Nah, saat ini kami akan menjelaskan hal yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, yaitu di pelabuhan ya. Jadi untuk alur proses validasi vaksin dan hasil tes COVID-19 di pelabuhan ini terdapat 6 alur yang akan kami jelaskan satu persatu ya. Baik, kita langsung menuju saja pada alur yang pertama ya. Pada alur yang pertama pada terminal penumpang pelabuhan, penumpang datang ke terminal penumpang pelabuhan ya. Nah, kemudian kita arahkan ke alur yang berikutnya, yaitu penumpang kemudian menunjukkan hasil tes COVID-19 dan bukti vaksin. Nah, hasil tes COVID ini ada dua ya, yaitu berupa RT-PCR dan antigen. Nah, untuk syarat hasil tes COVID ini sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan di pelabuhan-pelabuhan tujuan maupun di pelabuhan keberangkatan ya. Nah, ini termasuk untuk validasi surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah. Untuk surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah ini ada dua ya, di mana surat keterangan dokter itu digunakan untuk penumpang yang kemudian tidak bisa atau belum bisa melakukan proses vaksinasi karena ada beberapa alasan tertentu. Misalnya karena riwayat penyakit misalnya yang diderita oleh penumpang tersebut, sehingga memang karena itu mereka atau penumpang tersebut belum bisa untuk dilakukan vaksinasi. Karena jangan sampai ada efek samping yang kemudian dapat merugikan calon penumpang tersebut. Kemudian surat keterangan dokter ini juga diperuntukkan bagi mereka yang kemudian sudah melakukan vaksinasi tetapi ternyata data mereka tidak terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi makanya dua kategori ini bisa menggunakan atau bisa memakai surat keterangan dari dokter ya. Kemudian kita arahkan pada alur yang ketiga. Pada alur yang ketiga ini penumpang kemudian baru bisa melakukan pencetakan tiket setelah melalui atau melewati tahap validasi oleh KKP, yaitu berupa boarding pass, kemudian melalui vending machine, belangko yang diberikan oleh mitra ataupun agen travel, ataupun loket cabang Pelni itu bisa ditukar menjadi tiket asli ya. Seperti seperti tahapan kita melakukan penukaran tiket di bandara ya. Mungkin di bandara tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan bantuan dari petugas loket yang bersangkutan untuk kemudian menukarkan tiket penumpang di bandara tertentu ya. Kemudian kita kita masuk pada alur yang keempat. Untuk alur yang keempat ini penumpang kemudian menunjukkan KTP atau paspor, di mana KTP itu
berlaku bagi mereka yang memiliki status warga negara Indonesia atau WNI, sedangkan paspor itu diperuntukkan bagi mereka yang bukan warga negara Indonesia atau warga negara asing ya. Kemudian petugas melakukan scan tiket penumpang berupa data NIK atau paspor. Jadi untuk scan tiket penumpang ini menggunakan data nomor induk kependudukan. Kemudian poin yang ke-5, penumpang masuk ke ruangan tunggu hingga dipersilahkan naik ke atas kapal. Nah, ini merupakan momen yang melelahkan bagi saya ya, karena menunggu ini merupakan pekerjaan yang membosankan bagi saya dan mungkin juga bagi beberapa orang, tetapi ini merupakan salah satu alur yang memang harus kita lalui sebagai catatan untuk bisa melakukan proses selanjutnya ya. Nah, kemudian pada proses yang ke-6 atau proses yang terakhir ya, sebelum naik ke kapal dilakukan pemeriksaan tiket atau boarding pass secara manual oleh petugas di tangga kapal atau sobek audit kupon. Nah, ini lebih ke pemeriksaan secara individual dan secara manual, di mana petugas tertentu itu standby atau berdiri di atas tangga sebelum penumpang melakukan proses atau naik ke pintu masuk kapal. Itu harus diperiksa terlebih dahulu KTP, kemudian tiket dan dokumen-dokumen yang lain secara manual, sehingga bila dokumen atau data yang mereka bawa itu valid dan lengkap, maka penumpang tersebut akan dipersilahkan oleh petugas untuk menaiki kapal PT Pelni. Tetapi bila ada dokumen atau data yang mungkin belum lengkap, maka penumpang tersebut akan dikembalikan ke pihak KKP untuk kemudian diperiksa kembali terkait dengan data ataupun dokumen-dokumen persyaratan untuk menaiki kapal PT Pelni. Saya rasa itulah tadi 6 alur dari proses validasi vaksin dan hasil tes COVID-19 di pelabuhan untuk menaiki kapal PT Pelni. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa untuk ikuti terus informasi-informasi dari kami, dan kami pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.